Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ulana. Di sini saya akan memberikan overview atau gambaran sedikit tentang proyek yang saya kerjakan untuk kompetisi bisa.ai untuk solving COVID-19 dengan artificial intelligence. Jadi di sini saya mencoba membuat program untuk kamera pengawas atau kamera CCTV. Jadi CCTV surveillance system untuk men-track physical distancing dan juga penggunaan masker di tempat-tempat umum yang nggak bisa sepi waktu ada wabah ini, seperti pabrik, pasar, supermarket, dan lain-lain. Jadi ketika dipantau dan kita tahu kalau banyak orang yang tidak mematuhi aturan physical distancing dan juga banyak yang tidak memakai masker, maka kita bisa segera mengambil tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Nah, jadi di sini approach yang saya gunakan untuk membuat program ini adalah dengan menggunakan transformasi geometri. Karena seperti yang kita tahu, kamera pengawas atau CCTV itu dipasang di tempat dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jadi angle yang dihasilkan pun berbeda-beda pula. Oleh karena itu di sini saya menggunakan bisa dibilang standarisasi. Jadi kita melakukan transformasi geometri untuk mengubah tampilan yang dengan bermacam-macam angle tadi menjadi tampilan top down atau bird's eye view. Jadi seakan-akan kamera itu ada di atas tempat itu. Jadi itu juga memudahkan ketika diukur, karena kalau kita langsung dengan angle yang berbeda-beda, algoritmanya juga pasti akan berbeda-beda karena gak akan sama. Di kamera itu sekian piksel gak selalu sekian meter. Sedangkan kalau kameranya sama-sama dari atas, sama-sama view bird's eye view, maka kita bisa mengukurnya itu dengan algoritma yang sama. Jadi jarak antara satu orang dan orang lain karena dari atas, maka ya sama aja. Bagaimanapun penempatannya, bagaimanapun dimanapun tempatnya akan sama saja. Jadi di sini saya akan tunjukkan algoritmanya. Oh iya, di sini saya menggunakan OpenCV. Sudah ada built-in functionnya, built-in method untuk warp perspektif. Di sini langsung saya coba run sebentar, saya cek terekam atau tidak. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat gambar preview dari CCTV. Ini sudah saya screenshot dari klip aslinya. Jadi di sini kita tinggal pilih 4 poin yang mana akan kita jadikan sebagai referensi untuk di warp. Soalnya kan ini bentuknya enggak rectangle pas. Jadi kita pilih di sini poinnya harus urut dari pojok kiri, kemudian pojok kanan, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, lalu pojok yang terakhir pojok kiri bawah. Jadi di sini pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Nah, akan muncul window baru yang merupakan hasil transformasi geometri dari titik-titik yang ada di sini, yang titik merah ini dan garis hijau ini. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya sekarang seperti kameranya ada di atas. Di sini bisa terlihat orang-orangnya juga ke warp. Jadi kalau sudah begini, kita tinggal ambil aja posisi kakinya, lalu kita ukur, maka itu akan sama saja dengan jarak aslinya, ya. Kira-kira seperti itulah. Di sini juga kalau teman-teman perhatikan, di sini saya juga memprint image size untuk transformasi ini, untuk window yang ini, size-nya berapa, karena ini digunakan untuk karena saya menggunakan Google Colab untuk melakukan hal-hal yang menggunakan GPU. Jadi size-nya ini akan berguna untuk render nanti, untuk di-render berapa size videonya, karena nggak bisa dilakukan waktu programnya jalan, nggak bisa kita tahu size-nya waktu programnya berjalan. Terus di sini juga ada reference point. Reference point ini adalah poin-poin yang ada di sini. Poin-poin yang ada di sini ketika dipindah ke sini itu yang mana yang paling optimal, yang paling bagus lah, kita bisa. Di sini saya menekan tombol R untuk reset. Jadi saya bisa coba lagi mana yang sekiranya bisa mewakili klip ini.
yang saya coba ini. Nah, ternyata lebih luas cakupannya dan saya rasa lebih bagus. Maka saya akan menggunakan reference point yang kedua untuk saya masukkan di kode Google Colab nantinya. Nah, itu dia untuk transformasi geometrinya. Kemudian juga jadi saya tidak melakukan kalibrasi untuk sebenarnya 1 meter itu berapa pixel di gambar ini. Jadi saya melakukan kira-kira saja. Jadi saya ada script yang kedua. Sini saya coba run. Sebentar saya cek. Terekam. Jadi di sini saya coba ngecek berapa jarak kira-kira yang jarak aman. Jadi misalkan ini kita bisa lihat dua orang ini agak berdekatan. Jadi saya coba poin di kaki mereka dua. Nah, lalu muncul window warp lagi. Wah, di sini ternyata kepotong ya. Saya coba lagi, saya reset ini dari yang perempuan ini. Kita coba mungkin kalau nggak menerapkan physical distancing, kira-kira orangnya di sini lah ya. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Memang jaraknya dekat sekali dan di sini terprint bahwa distance between point-nya adalah 19. Di sini saya coba reset lagi. Coba sekitar sini, nah 31. Ya, wajar lah. Saya menggunakan 30 di Google Colab untuk sebagai batas minimal untuk orang menjaga jarak. Jadi ketika kurang dari 31 pixel maka dianggap melanggar physical distancing. Oke, itu yang untuk transformasi geometrinya. Sekarang kita akan lihat di Google Colab. Di Google Colab-nya di sini saya menggunakan TensorFlow 1 untuk versi 1 dari program ini. Di sini menggunakan faster RCNN untuk memberikan bounding box kepada manusia, person detection, pedestrian detection. Jadi ini adalah kode untuk melakukan deteksi personnya. Kemudian di sini saya looping untuk setiap frame yang ada di sampel video. Lalu memberikan box. Di sini ada 3 untuk normal video dan ini yang vertikal, output yang vertikal. Nah, di sini kenapa penting tadi dimensinya, karena kita harus mendefinisikan di awal berapa resolusi yang akan dipakai sebagai video outputnya. Soalnya ini kan menggunakan Google Colab, jadi saya save outputnya sebagai MP4 di Google Drive karena nggak bisa pakai CV2IMSO seperti di komputer biasa. Jadi ini adalah versi pertama saya, hanya masih mengukur jarak antara orangnya, masih belum bisa mendeteksi apakah orang itu menggunakan masker atau tidak. Nah, yang jadi masalah di sini adalah saya menggunakan deteksi wajah, algoritma deteksi wajah MTCNN. MTCNN ini menggunakan backend TensorFlow 2. Sedangkan untuk menggunakan faster RCNN ini saya membutuhkan TensorFlow 1. Oleh karena itu ada bentrok ya, nggak bisa digunakan bersamaan. Oleh karena itu saya mencoba membuat ulang algoritma menyusun ulang programnya menggunakan algoritma deteksi wajah yang berbeda. Saya coba menggunakan YOLO. Karena YOLO sekarang bisa menggunakan TensorFlow 2.0. Tetapi di sini masih ada kendala karena YOLO lebih waktu saya save videonya, saya render videonya, itu hasilnya lebih slow motion daripada menggunakan faster RCNN dengan akurasi yang lebih baik faster RCNN. Jadi saya rasa mungkin ada beberapa tweak yang harus dikerjakan atau saya harus mencari model yang kompatibel dengan TensorFlow 2 yang sekiranya sama perlunya, atau mungkin saya nggak tahu kalau ada faster RCNN untuk TensorFlow 2. Jadi mungkin saya akan riset lebih jauh lagi. Untuk sementara, untuk juga pendeteksian wajah menggunakan MTCNN ini sebenarnya bagus.
saya sudah mencobanya di foto yang resolusi tinggi. Itu banyak wajah dan itu hampir 98% kedetek wajahnya. Cuma yang jadi masalah, kalau di CCTV itu angle-nya kan dari atas. Angle-nya dari atas juga wajahnya tuh nggak terlalu kelihatan. Di sini ada kayak semacam semacam trade off ya kalau bisa dibilang. Jadi untuk deteksi pedestrian itu lebih bagus kalau CCTV size-nya itu diperkecil, jadi prosesnya lebih cepat. Sedangkan untuk deteksi wajahnya, selama yang saya coba ini ternyata lebih bagus kalau resolusi gambarnya jauh lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin wajah yang dideteksi semakin akurat. Nah, jadi saya masih mencari bagaimana caranya menggabungkan dua konsep ini jadi satu. Itu masih menjadi tantangan. Lihat juga sedikit curhat ya. Jadi ini adalah hasilnya sementara yang saya dapatkan dengan menggunakan Faster RCNN tadi. Faster RCNN yang menggunakan T11 video output ini adalah hasil dari bounding box yang dihasilkan oleh Faster RCNN. Ini juga sudah saya sertakan di video introduksi saya. Ini saya cuma menuliskan saja. Nah, ini bagus sekali kalau dilihat menggunakan Faster RCNN. Sedangkan yang dari YOLO sendiri itu lebih lambat, lebih slow motion. Entah kenapa, mungkin saya yang kurang memperdalam ilmunya juga, tapi sepertinya kayaknya memang lebih berat YOLO. Jadi ini lebih patah-patah, slow motion. Tapi memang waktu trainnya lebih cepat kalau YOLO. Kayaknya trade off juga, ada trade off di sana antara waktu train dan juga akurasi. Ini itu tadi hasil banding booknya, kemudian vertikal videonya. Jadi ini setelah dilakukan transformasi geometri tadi. Nah ini, jadi di mana orang itu berdiri di kakinya, saya berikan poin yang menandakan posisi mereka kalau kameranya dari atas. Dan poin ini saya ekstrak untuk dilakukan penghitungan. Jadi saya ekstrak ke black image. Nah, seperti ini mewakili posisi orang tersebut. Kalau bisa kita lihat, kalau misalnya berdekatan akan ada garis merahnya. Dan juga hasil akhirnya saya lihat di sini. Misalnya ketika semua digabungkan, hasil perhitungan dari poin tadi di-map ulang ke gambar awal, kemudian digambar garis untuk orang-orang yang dekat dan dihitung ada berapa kontak yang terjadi. Misalkan di sebentar lagi ada kontak. Nah, itu ada kontak bisa dihitung. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang progres saya sejauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.